Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal kemarin, masih tentang latihan soal mandiri ulangan akhir semester untuk kelas 10. Nah, untuk video sebelumnya sudah kita bahas tentang eksponen dan logaritma. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang persamaan kuadrat. Oke, langsung aja. Ini ada soal kemarin terakhir nomor 21 ya untuk logaritma ya. Bisa kalian cek di video sebelumnya. Sekarang nomor 22 yaitu tentang persamaan kuadrat. Nomor 22, salah satu akar persamaan kuadrat x kuadrat min 6x plus 2a sama dengan 0 adalah 4. Akar yang lain dari persamaan tersebut adalah, nah, akar yang lain. Jadi yang namanya persamaan kuadrat itu kan dia memiliki dua akar. Biasanya kita misalkan akarnya itu menjadi x1 sama x2. Nah, salah satu akar persamaannya ini adalah 4. Akar yang lain itu berapa gitu ya. Jadi yang tanyakan adalah akar yang lain, bukan a, meskipun di sini ada variabel a yang belum diketahui. Nah, persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 itu kan dia memiliki dua akar, x1 sama x2. Di mana x1 ditambah x2 rumusnya yaitu min b per a, x1 dikali x2 yaitu c per a. Gitu ya. Nah, di sini salah satu akarnya adalah 4, berarti 4 ini kita anggap sebagai x1. Jadi kita disuruh mencari x2. Nah, bisa kita gunakan salah satu rumus ini. Tetapi kalau yang diketahui di sini adalah b, berarti kita gunakan rumus yang penjumlahan ya. X1 ditambah X2 rumusnya yaitu min B per A, berarti min B nya min 6 per A, A nya 1, nggak usah ditulis. Nah, salah satu akarnya itu 4, berarti 4 ditambah X2 sama dengan min kali min plus ya, jadinya 6, berarti X2 sama dengan pindah ruas 6 dikurangi 4 yaitu 2, jawabannya yaitu yang C gitu. Nah, kemudian yang nomor 23, persamaan ax kuadrat min 2a min 3x ditambah a plus 6 sama dengan 0 mempunyai akar kembar. Nah, akar kembar itu syaratnya apa? Jadi, untuk menentukan jenis akar itu nanti hubungannya sama D. D ini apa? D ini adalah diskriminan. Ya, nilainya berapa? D itu b kuadrat min 4ac. Ya, jadi kalau jenis akar itu kan ada yang kembar, ada yang berbeda, ada yang imajiner gitu ya. Nanti kalau D-nya ini lebih besar dari 0, berarti dia memiliki dua akar yang berbeda ya, dua akar berbeda. Kalau D-nya sama dengan 0, berarti nanti dia dua akarnya kembar. Sedangkan kalau misalkan D-nya kurang dari 0, maka akarnya imajiner atau dia tidak memiliki akar gitu. Nah, karena di sini yang ditanyakan mempunyai akar kembar, berarti D-nya sama dengan 0. D itu b kuadrat min 4ac sama dengan 0. Udah, tinggal kita masukkan aja. B-nya siapa? B-nya itu kan koefisien dari X ya. Berarti min 2a min 3 kuadrat dikurangi 4 kali A. A-nya itu koefisien dari X kuadrat, kebetulan di sini dalam bentuk A juga, dikalikan C. C-nya itu A plus 6 sama dengan 0. Udah, tinggal dijabarkan aja. Ini min kalau dikuadratin, minnya akan hilang ya. Jadi positif. Jadi tinggal 2A dikurangi 3 dikuadratin. 2A kurangi 3 kuadrat yaitu 4A kuadrat min 2 kali 3 kali 2. 2 kali 3 6, 6 kali 2 berarti 12 ya, min 12A plus 9, ini min 4 kali A kali A, 4A kuadrat, 4 kali A kali 6, jadinya min 24A sama dengan 0. Nah, ini 4A kuadrat, 4A kuadrat, berarti kan dia habis, tinggal min 12A min 24A, berarti min 36A ditambah 9 ya, sama dengan 0. Jadi min 36A sama dengan min 9 atau A sama dengan min 9 per min 36. Min bagi min plus. Nah, sedangkan kalau dia diperkecil 36 bagi 9 kan 4 ya, berarti seperempat. Jawabannya yaitu yang B.
Nah, kemudian nomor 24, diketahui alfa dan beta adalah akar-akar persamaan. Nilai dari alfa pangkat 3 dikurangi 2 alfa beta plus beta pangkat 3 adalah, nah ini nanti hubungannya sama rumus jumlah dan hasil kali. X kuadrat min 2x min 4 sama dengan 0. Misalkan akarnya di sini adalah alfa sama beta, maka alfa plus beta rumusnya yaitu min B per A, berarti min 2, jadinya 2 ya. Alfa kali beta yaitu C per A, C nya min 4 per 1, berarti min 4. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai dari A pangkat 3 min 2 alfa beta plus beta pangkat 3. Ini harus kita ubah nih. Kita punya rumusan kalau ada alfa plus beta, kalau dipangkatin 3 itu kan sama aja dengan alfa pangkat 3 ditambah beta pangkat 3 ditambah 3 alfa kuadrat beta ditambah 3 alfa beta kuadrat. Gini ya, ini wajib hafal. Jadi kalau ada alfa pangkat 3 plus beta pangkat 3, berarti ini kan dia pindah ruas nih ya. Jadi bentuk ini ya, alfa pangkat 3 tambah beta pangkat 3 itu sama aja dengan alfa plus beta dipangkatin 3 dikurangi 3 alfa kuadrat beta min 3 alfa beta kuadrat, baru dikurangi min 2 alfa beta. Nah, jadinya alfa plus beta pangkat 3, ini min 3-nya keluar, alfanya keluar, betanya keluar. Dalam kurung, apa berarti sisanya? Alfa plus beta, gini ya, dikurangi 2 alfa beta. Nih, ini min 3 alfa beta, kalau dikalikan alfa kan min 3 alfa kuadrat beta. Min 3 alfa beta kalau dikalikan beta itu min 3 alfa beta kuadrat. Gitu, udah tinggal masukkan aja. Alfa plus beta itu 2, jadi 2 pangkat 3 dikurangi 3 kali alfa kali beta. Alfa kali beta itu min 4. Kali min 4, ini dikali alfa plus beta. Alfa plus beta itu 2 ya. 2 dikurangi 2 kali alfa kali beta itu min 4. Jadinya 2 pangkat 3 itu 8, ini min kali min itu plus ya, plus 3 kali 4 itu 12, 12 kali 2 24. Kemudian ini min kali min plus ditambah 8. Jadinya berapa tuh? 8 24 tambah 8 ini 32, 32 tambah 8 itu 40. Oke, gak ada jawabannya, nggak masalah ya, tapi bener kok seperti ini. Oke, nomor 25, persamaan kuadrat 2x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0 mempunyai akar alfa dan beta. Nilai dari alfa per beta ditambah beta per alfa adalah, nah jadinya gimana nih? Persamaan kuadrat ini mempunyai akar alfa sama beta, berarti alfa plus beta rumusnya min B per A, berarti min 4 per 2, atau ini min kali min plus ya, 4 bagi 2 itu 2. Alfa kali beta itu C per A, berarti 3 per 2. Nah, yang ditanyakan adalah nilai dari alfa per beta ditambah beta per alfa. Nah, oke, ini disamakan penyebutnya alfa beta. Alfa beta dibagi beta itu alfa. Alfa kalikan alfa, alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Nah, alfa kuadrat tambah beta kuadrat kalau dijabarkan itu alfa plus beta dikuadratkan dikurangi 2 alfa beta dibagi alfa beta. Udah, masukkan nilainya. Alfa plus beta tadi 2, jadi 2 kuadrat dikurangi 2 kali alfa kali beta 3 per 2 dibagi sama alfa kali betanya 3 per 2. Ini coret-coret. Nah, jadinya berapa nih? 2 kuadrat 4 dikurangi 3 ya, 1 per 3 per 2, atau sama aja dengan 2 per 3. 2 per 3 jawabannya yaitu yang B.
Nomor 26, lanjut nih. Diketahui alfa dan beta adalah akar-akar persamaan. Nilai K jika beta kuadrat plus alfa kuadrat sama dengan 15 adalah, nah jadi alfa sama beta ini akar-akarnya ya. Dia diketahui beta kuadrat tambah alfa kuadrat kan sama aja dengan alfa kuadrat tambah beta kuadrat sama dengan 15. Nah, alfa kuadrat tambah beta kuadrat itu sama aja dengan alfa plus beta dikuadratin dikurangi 2 alfa beta sama dengan 15. Kemudian alfa plus beta ya, alfa plus beta rumusnya apa nih? Alfa plus beta min B per A. Min B per A, ini min kali min kan habis ya, berarti 2K plus 7. Alfa kali beta C per A, C nya 5 per 1 gitu ya. Oke, berarti alfa plus betanya itu 2K plus 7 kuadrat dikurangi 2 kali alfa kali betanya 5 sama dengan 15. Ini kalau dikuadratkan apa jadinya? 2K dikalikan 2K 4K kuadrat ditambah 2 kali 7 14, 14 kali 2 28. 28K ditambah 49 ya. Dikurangi 10, kemudian 15 pindah ruas dikurangi 15 sama dengan 0 ya. Oke, jadinya 4K kuadrat plus 28K 49 ini dikurangi 25 ya, min 10 min 15 kan min 25, jadinya tinggal 24 plus 24 sama dengan 0, diperkecil sama-sama dibagi 4, jadinya K kuadrat plus 7K ya plus 6 sama dengan 0. Oke, kalau difaktorkan maka ketemu, nah berarti ketemu 6 sama 1, ini plus ini plus, jadi K nya sama dengan min 6 atau K nya sama dengan min 1, min 6 atau min 1, min 1 atau min 6. 28 persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 plus 2 akar 7 dan 5 min 2 akar 7 adalah, nah ini kita anggap akar-akarnya ini dia sebagai X1, ini sebagai X2. Jadi kita butuh X1 ditambah X2 sama X1 kali X2. X1 tambah X2 berarti 5 plus 2 akar 7 ditambah 5 min 2 akar 7. Nah ini kan dia habis nih, jadi 5 tambah 5 10. X1 kali X2, jadi X1 berarti 5 plus 2 akar 7 dikalikan 5 min 2 akar 7. Ini tuh sama aja dengan A plus B dikalikan A min B, jadinya A kuadrat min B kuadrat. 5 dikuadratin 25 dikurangi 2 akar 7 dikuadratin 2 kuadrat 4 ya, 4 kali akar 7 dikuadratin itu 7 gini, jadinya 25 dikurangi 4 kali 7 28 ya, jadi sama dengan 1 gitu kan. Nah persamaan kuadrat baru PKB, persamaan kuadrat baru rumusnya yaitu X kuadrat dikurangi X1 tambah X2, X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0, jadinya X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 itu 10 ya, 10X ditambah X1 kali X2 itu ini salah, 25 kurangi 28 itu min 3, min 3 berarti ini dia ditambah min 3 sama dengan 0, jadi X kuadrat min 10X min 3 sama dengan 0. Jawabannya yaitu yang A. Nomor 29 persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 kali akar-akar persamaan kuadrat ini yang diketahui adalah, jadi X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Anggap akarnya adalah alfa sama beta. Kita disuruh mencari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 kali dari akar-akar ini, berarti persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya itu 3 alfa sama 3 beta gitu ya, karena akar-akarnya harus 3 kali dari akar-akar persamaan kuadrat yang diketahui. Oke, kita cari rumus jumlah sama kalinya, alfa plus beta
rumusnya yaitu min B per A, berarti min 2 per 1, jadinya 2. Alfa kali beta itu C per A, jadinya min 3. Nah, oke, berarti PKB-nya itu kita butuh ini dia sebagai X1, ini sebagai X2 gitu ya. Kita cari penjumlahannya X1 tambah X2. Jadi sini ya. X1 ditambah X2 itu berarti 3 alfa ditambah 3 beta. Sama aja dengan 3 dalam kurung alfa plus beta. Berarti 3 kali alfa plus beta itu 2. 3 kali 2 yaitu 6. Kemudian X1 kali X2, X1-nya yaitu 3 alfa, X2-nya yaitu 3 beta. Kalau dia dikalikan itu 9 alfa beta. Jadi 9 kali alfa kali beta itu min 3. 9 kali min 3 sama dengan min 27. Nah, udah sekarang kalau udah ketemu seperti ini tinggal dicari PKB-nya, persamaan kuadrat barunya. PKB rumusnya yaitu X kuadrat min apa tadi? X1 plus 2 X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Gini ya rumusnya ya. Jadinya X kuadrat min X1 tambah X2 itu 6. 6X ditambah X1 kali X2 itu min 27 sama dengan 0. Nah, ini plus sama min kan plusnya kalah, jadi X kuadrat min 6X min 27 sama dengan 0. X kuadrat min 6X min 27 sama dengan 0. Jawabannya yaitu yang E. Gitu ya. Oke, nomor 20. Akar-akar persamaan kuadrat nomor 30. Akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat min 4x min 1 sama dengan 0 adalah alfa plus beta. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah 2 alfa plus 1 dan 2 beta plus 1 adalah. Nah, jadi kita butuh dari persamaan ini, persamaan yang diketahui yaitu 2x kuadrat min 4x min 1 sama dengan 0. Akarnya alfa beta, berarti kita cari rumus jumlah sama rumus kalinya. Rumus jumlah alfa plus beta. Alfa plus beta itu min B per A, berarti min 4 per 2. Min kali min kan plus ya, 4 bagi 2 itu 2. Alfa kali beta itu C per A. C-nya yaitu min 1. A-nya 2. Nah, udah. Sekarang cari persamaan kuadrat baru yang akarnya 2 alfa plus 1. Ini kita anggap sebagai X1 sama 2 beta plus 1. Ini anggap sebagai X2. Jadi kita butuh rumus jumlah sama kalinya juga ya. Jadi kita cari X1 ditambah X2. X1 tambah X2 berarti 2 alfa plus 1 ditambah 2 beta plus 1. Nah, ini kalau dia dijumlahkan berarti 2 alfa ditambah 2 beta itu 2 alfa plus beta ditambah 1 tambah 1 itu 2. Ini tadi asalnya dari 2 alfa tambah 2 beta ya. Sekarang kita masukkan berarti 2 dikali alfa plus beta. Alfa plus betanya kan 2. 2 kali 2 tambah 2. 2 kali 2 4. 4 tambah 2 itu 6. Kemudian X1 kali X2. X1-nya yaitu 2 alfa plus 1. X2-nya 2 beta plus 1. Nah, ini kalau dia dikalikan sama aja dengan 2 alfa kali 2 beta itu 4 alfa beta plus 2 alfa plus 2 beta ditambah 1 ya. Berarti 4 alfa beta ditambah 2 alfa plus beta plus 1. Oke, dilanjutkan di sini ya. Nah, sama dengan berarti 4 dalam kurung alfa kali beta. Alfa kali betanya tadi min setengah. Min setengah ditambah 2 alfa plus beta. Alfa plus betanya 2 ditambah 1 ya. Nah, ini coret 2. Jadinya min 2 plus 4 tambah 1. 4 tambah 1 5. 5 kurangi 2 3. Nah, oke, udah ketemu. Berarti persamaan kuadrat barunya apa?
X kuadrat min min X1 plus X2 X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Kan rumusnya kan seperti ini ya. Jadinya X kuadrat min X1 tambah X2, ketemunya tadi 6, berarti min 6X ditambah X1 kali X2. X1 kali X2 ketemunya 3 sama dengan 0. Jadi X kuadrat min 6X plus 3 sama dengan 0. Jawabannya yaitu yang A. Lanjut ke soal nomor 31. Persamaan kuadrat 2x kuadrat min 3x min 1 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa plus beta. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 1 per alfa plus 2 dan 1 per beta plus 2 adalah, nah sama ya ini ya, persamaan kuadrat akarnya alfa sama beta. Persamaan kuadrat baru yang akarnya ini sama ini, berarti 2x kuadrat min 3x min 1 sama dengan 0. Ini akarnya adalah alfa sama beta, berarti alfa plus beta min b per a, berarti 3 per 2. Alfa kali beta c per a, berarti min 1 per 2. Nah sekarang persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 1 per alfa plus 2 dan 1 per beta plus 2. Nah ini dia anggap sebagai X1, ini dia sebagai X2. Kita cari rumus jumlahnya, berarti X1 tambah X2 itu 1 per alfa plus 2 ditambah 1 per beta plus 2. Jadinya 1 per alfa tambah 1 per beta, kalau dijumlahkan itu alfa beta. Ini beta plus alfa ditambah 2 tambah 2 itu 4. Nah sekarang masukkan, ini beta plus alfa ya, beta plus alfa plus beta itu 3 per 2 dibagi alfa kali beta itu min setengah ditambah 4, ini coret per 2 nya, jadinya min 3 per 4 sama dengan 1 gitu. Nah sedangkan X1 kali X2 nya berarti 1 per alfa plus 2 dikalikan 1 per beta plus 2. Nah dikalikan 1 per 1, 1 per alfa kali 1 per beta itu 1 per alfa beta ditambah 1 per alfa kalikan 2, berarti 2 per alfa ditambah 2 per beta ditambah 2 kali 2 itu 4, berarti 1 per alfa beta. Yang ini yang 2 ini kita samakan penyebutnya alfa beta. Alfa beta dibagi alfa itu beta ya, berarti 2 beta ditambah 2 alfa ditambah 4. Nah jadi 1 per alfa beta ditambah ini 2 beta tambah 2 alfa itu 2 dalam kurung alfa plus beta dibagi alfa kali beta ditambah 4. Nah masukkan, jadi 1 per alfa kali beta, alfa kali beta itu tadi min setengah, berarti min setengah ditambah 2 alfa plus beta 3 per 2 dibagi alfa kali beta min setengah ditambah 4. Nah 1 dibagi min setengah, 1 dibagi min setengah itu sama aja dengan min 2 ya. Nah ini 2 sama 2 kan bisa dicoret nih, jadinya 2 kali 3 6 dibagi min 1 itu min 6 plus 4. Min 2 min 6 min 8, min 8 plus 4 itu min 8 plus 4 itu min 4. Nah sekarang kita mencari persamaan kuadrat barunya. Di sini aja nggak apa-apa ya. PKB-nya yaitu X kuadrat min X1 tambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Jadi X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 tadi ketemunya 1, berarti ketemunya 1 berarti apa itu? Min X ini ya, ditambah X1 kali X2 ketemunya min 4. Min 4 sama dengan 0. Jadinya X kuadrat min X min 4 sama dengan X kuadrat min X min 4 sama dengan 0. X kuadrat min X min 4 sama dengan 0. Jawabannya yaitu yang E.